Pada chapter kali ini, cerita manga Jujutsu Kaisen 263 akan menjelaskan hasil dari serangan Yuta dengan teknik Purple milik Gojo saat menyerang Sukuna yang terkena teknik terkutuk Inumaki di dalam domain Muryokusho. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 263 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shoudon part 35. Di awal chapter ini, saat Yuta menembakkan Purple Gojo dari dalam domain Muryokusho ke arah Sukuna, tiba-tiba barir domain Muryokusho Gojo yang sekecil bola basket pun langsung hancur berkeping-keping. Dan setelah itu terlihat Sukuna yang keluar dari kepulan asap hasil ledakan domain dengan kulit wajah yang tercabik-cabik atau terkelupas akibat terkena efek serangan Hollow Purple Yuta yang tidak sekuat milik Gojo. Dan di sini setelah berhasil keluar, Sukuna merasa kalau Yuta memang telah mengenai dirinya. Namun walaupun begitu, dengan teknik Hollow Purple yang masih belum bisa dikuasai sepenuhnya, serangan Hollow Purple-nya itu juga ikut menghancurkan domain Muryokusho-nya. Kemudian setelah itu, di sisi lain dari kepulan asap ledakan Purple dan domain, tiba-tiba Yuta, Yuji, dan Todo pun langsung bergerak bersamaan untuk kembali menyerang Sukuna. Dan di sini Todo juga meminta Yuta untuk kembali menyerang Sukuna dengan Hollow Purple-nya setelah dia pulih kembali. Dan walaupun serangannya akan menghantam dirinya dan Yuji, baginya tidak mengapa karena Todo yakin kalau dia bisa memastikan dirinya dan Yuji akan menghindari teknik Hollow Purple Yuta dengan teknik Boogie-Woogie-nya. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa setelah keluar dari domain, sekarang Sukuna telah kembali lagi ke dalam kondisi pasca penggunaan domain expansion seperti sebelumnya saat melawan Gojo, di mana hal itu membuatnya sulit untuk menggunakan teknik kutukannya. Dan setelah itu tiba-tiba saat Yuta akan mengejar Sukuna bersama Todo dan Yuji, tiba-tiba dirinya yang sedang menggunakan tubuh Gojo pun langsung terjatuh dan lumpuh. Dan di sini dijelaskan juga bahwa teknik Kenjaku yang telah ditiru Yuta juga terbakar habis setelah penggunaan domain expansion-nya. Dan tanpa menunggu 5 menit, saat ini teknik Kenjaku yang disalin Yuta telah berhenti bekerja. Lalu saat tubuh Gojo yang dihinggapinya lumpuh, di sini Yuta yang masih tersadar merasa bahwa sejak Rika tidak mengikutinya setelah perpindahan tubuh, Yuta mengira kalau teknik salinannya sudah bukan miliknya lagi. Sehingga Yuta menganggap kalau efek batas waktu salinan teknik kutukannya tidak lagi berguna saat dirinya tidak memiliki teknik salinan di tubuh Gojo. Dan juga dia mengira bahwa teknik yang terbakar habis saat menggunakan domain adalah teknik limitless-nya, sehingga teknik Kenjaku akan terus berfungsi. Namun saat ini nyatanya sangat berbeda untuk dirinya. Dan juga Yuta sempat berpikir bahwa saat Kenjaku menggunakan teknik perpindahan otaknya pada Geto dan melawan Yuki dan Choso menggunakan domainnya, setelah itu Kenjaku masih bisa terus beraksi tanpa lumpuh akibat tekniknya terbakar habis dari penggunaan domainnya. Namun di sini Yuta bertanya-tanya mengapa hal ini malah terjadi kepada dirinya dan apakah Kenjaku juga memiliki trik lain untuk terus bertahan di tubuh Geto setelah menggunakan domain expansion-nya. Selain itu, Yuta merasa kalau dirinya juga belum menemukan informasi apapun yang diperoleh dari teknik Kenjaku yang telah disalinnya ini. Namun baginya, walaupun sudah begini, Yuta merasa setidaknya dirinya harus membuat penghalang untuk Yuji dan Todo. Setelah itu, Todo pun langsung sadar bahwa Yuta sudah mencapai batasnya. Lalu, di saat yang sama, Todo pun terkesan juga dengan kehebatan Sukuna yang masih bisa bertahan. Dan saat Todo dan Yuji berhadapan dengan Sukuna, Sukuna yang melihat Todo lengah saat Yuta jatuh, tanpa melepaskan perhatiannya, dengan cepat Sukuna langsung meninju Todo dengan Kokusennya atau Black Flash-nya, hingga membuat bagian bola Vibra Slap-nya patah. Tapi walaupun begitu, dalam situasi tersebut, saat Yuji akan menyerang dari samping kanan Sukuna, tiba-tiba Todo pun dengan cepat langsung memindahkan Yuji ke belakang samping kiri Sukuna agar Yuji bisa meninjunya dari titik buta. Dan setelah itu wajah Sukuna yang telah sobek pun langsung dipukul oleh Yuji. Dan di sini Sukuna merasa bahwa dengan masa energi terkutuknya Yuta yang sudah bertebaran akibat ledakan Purple dan domainnya, serta serpihan-serpihan barir domain yang bertebaran dan tidak menghilang di area pertempuran, ini akan menjadi kesempatan besar untuk teknik Boogie-Woogie Todo yang tidak tertandingi dengan serpihan-serpihan dan masa energi terkutuk yang bertebaran di area pertempuran, sehingga dapat membuatnya memindahkan apapun dengan cepat dan mudah. Setelah itu, Todo pun kembali membunyikan Vibra Slap-nya yang rusak dengan membenturkannya ke kepalanya.
Dan tiba-tiba, dengan menggunakan serpihan barir dengan massa energi kutukan Yuta yang telah tersebar, Todo yang terus-menerus membunyikan vibraslapnya dengan kepala dan giginya langsung membuat Yuji berpindah-pindah dengan sangat cepat di sekeliling Sukuna, sehingga menghasilkan beberapa bayangan Yuji yang mengelilingi Sukuna. Dan saat ada kesempatan, saat Sukuna sedang bingung oleh bayangan Yuji dari bugi-wuginya Todo, Yuji langsung menyentuh perut Sukuna dan langsung menggunakan teknik dismantle miliknya dari dalam jiwa Sukuna dan Megumi untuk menebas batas antara jiwa Sukuna dan Megumi agar terpisah. Dan pada saat itu Sukuna langsung terkejut dan merasakan bahwa serangan dismantle Yuji ini telah membatasi serangannya pada batas antara jiwanya dan Megumi. Dan setelah terkena serangan dismantle dari dalam jiwanya oleh Yuji untuk memisahkan batas antara dirinya dan Megumi, Sukuna pun langsung dengan cepat mengambil jarak mundur. Namun di situ dia langsung memuntahkan sesuatu dan memakannya lagi. Dan di sini Sukuna merasa bahwa dengan binding vow-nya, Yuji mungkin telah membatasi target tekniknya. Dan menurut Sukuna, target batasan dari teknik dismantle ini adalah Yuji bisa mengiris jiwa, yaitu batasan jiwa dirinya Sukuna dan Megumi. Dan menurut Sukuna, teknik ini jauh lebih baik dibanding saat menggunakan tinjunya untuk memisahkan jiwa dirinya dengan Megumi. Dan menurut Sukuna juga, jika dirinya terus terkena serangan dismantle jiwa tersebut, maka dirinya cepat atau lambat akan kehilangan kendali dari tubuh Megumi dan kalah. Lalu, saat Sukuna kabur dari Yuji, Yuji pun langsung memotong bangunan-bangunan yang dipijaki Sukuna dari jauh dengan teknik tebasannya. Dan saat Sukuna jatuh, Yuji langsung kembali menyerangnya. Namun sayangnya, dengan cepat Sukuna berhasil menghindari tinju dari Yuji dan langsung melawan balik dengan memukul Yuji dengan sangat kuat hingga Yuji terdorong ke tembok dan temboknya hancur. Di sisi lain, Sukuna pun merasa bahwa jika dirinya menghindari tinju dan serangan dari Yuji, mereka, Yuji dan Todo, mungkin tidak akan memiliki teknik lain yang efektif untuk melawannya. Dan Todo juga merasa jika vibraslap cadangannya tidak dikenali oleh tekniknya sebagai tangan kiri, maka teknik bugi-wuginya tidak akan berfungsi sekali lagi. Kemudian setelah itu, saat Sukuna kembali berhadapan dengan Yuji, Todo pun membunyikan kembali vibraslapnya. Dan Sukuna dengan yakin, dia merasa bahwa itu adalah tipuan. Tapi setelah vibraslapnya berbunyi, tiba-tiba Sukuna pun langsung terkejut dan menyadari bahwa yang telah berpindah akibat tekniknya Todo adalah Hana Kurusu dan Angel yang tiba-tiba muncul berada tepat di atas Sukuna, sehingga kemunculan Hana Kurusu dan Angel membuatnya tak bisa berkata-kata. Dan saat Hana akan melancarkan teknik Jacob Ladder-nya, Shin pun langsung memperlihatkan flashback saat Yuta berbicara dengan Hana Kurusu pasca operasi tangannya yang putus. Di sini dijelaskan bahwa jarak penggunaan teknik bugi-wugi Todo saat ini telah meluas akibat dari binding vow-nya. Itulah mengapa Todo bisa memindahkan Hana Kurusu yang jauh ke tempat pertarungan. Lalu kemudian di flashback ini di tempat Shoko, setelah operasi Hana Kurusu oleh Shoko, Angel menjelaskan kepada Yuta dan Hana bahwa tugas mereka hanya sampai pada pembebasan Gojo saja. Namun walaupun Angel berkata seperti itu, Hana tetap mengkhawatirkan Megumi dan ingin menyelamatkannya. Kemudian di sini Yuta menjelaskan kepada Hana dan Angel bahwa mereka para penyihir Jujutsu mungkin harus bergantung pada Hana dan Angel pada akhirnya untuk melawan Sukuna. Yuta juga menjelaskan bahwa walaupun dia berperan besar dalam mengalahkan Sukuna, tapi Hana bersama Angel tidak perlu ikut bertarung melawan Sukuna secara langsung. Bahkan menurut Yuta, jika domainnya hancur, dirinya dan yang lainnya akan terus menemukan cara untuk mengatur situasi di mana kondisinya tidak mengharuskan Hana Kurusu dan Angel untuk bertarung. Dan jika situasi tersebut terjadi, maka Yuta meminta untuk Hana dan Angel untuk langsung melakukan serangan penghabisan dengan teknik Jacob Ladder-nya kepada Sukuna. Dan menurut Yuta, hal ini juga pertaruhan besar untuk mencoba memisahkan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi. Namun di sini Yuta menjelaskan lagi bahwa walaupun Hana dan Angel akan menjadi serangan penghabisan, sebelum itu Yuta dan yang lainnya akan menggunakan teknik salinannya terlebih dahulu untuk melawan Sukuna. Karena menurut Yuta, jika suatu teknik telah ditiru, maka perhatian orang terhadap pengguna teknik aslinya akan berkurang. Dan untuk alasan lain, pastinya orang yang berhadapan dengan seseorang seperti dirinya yang bisa menggunakan teknik salinan, itu hanya akan membuat orang yang sedang melawannya atau Sukuna hanya akan memikirkan teknik apa dan seberapa banyak teknik yang telah disalin dirinya Yuta.
tanpa mempertimbangkan dan menyadari bahwa masih ada pengguna asli dari teknik yang dirinya Yuta salin yang bisa muncul kapan saja. Dan menurut Yuta juga khususnya, jika orang yang dihadapinya atau Sukuna mengetahui kondisi teknik salinannya, maka mereka akan dengan mudah menganggap bahwa teknik kopian dirinya milik Yuta adalah hasil curian secara ilegal dan paksa dibandingkan hasil menyalin secara legal dan sukarela. Dan Yuta juga menjelaskan bahwa kekuatan sebenarnya dari teknik kopiannya itu adalah seperti kemampuan untuk memiliki dua kartu yang sama di satu tangan, atau bagaikan Yuta dapat menggunakan dua teknik sekaligus. Dan setelah flashback tersebut, Hana dan Angel pun langsung mengeluarkan teknik Jacob Ladder-nya dengan pengeluaran maksimumnya. Dan teknik tersebut pun langsung menghantam Sukuna tepat di atasnya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 263 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shoudon part 35. Dan untuk chapter 264 akan kembali di minggu lusa sekitar tanggal 27 sampai 30. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.